Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang tagar yang lagi viral saat ini di sosial media dan dibuat oleh semua akun sosial media yang membahas tentang sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia, yaitu round 4 netral venue. Memang saya sudah tahu sebelumnya bahwa kemungkinan besar teman-teman yang merupakan pegiat sosial media akan menyuarakan hal ini. Dan saya pikir ini adalah langkah yang sangat positif yang kalian lakukan. Tapi seperti yang selalu saya sarankan sebelumnya juga, bahwa jika kalian ingin menyuarakan sesuatu atau aspirasi kalian di sosial media, ya pakailah kata-kata yang sopan. Dan sejauh ini saya membaca kata-katanya ya sopan, walaupun beberapa komentar dari netizen lainnya ya juga masih memakai kata-kata yang vulgar. Saya harapkan teman-teman jangan memakai kata-kata yang vulgar atau juga kotor, ya kan? Karena kan kita sebagai supporter Timnas Indonesia ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Apa kekhawatiran tersebut? Kekhawatirannya adalah tentang ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan? Karena seharusnya venue untuk round 4 itu adalah venue yang netral. Seperti yang sebelumnya telah ditetapkan oleh AFC. Kemudian berubah, ya kan? Dan yang terakhir ini perubahannya adalah kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan karena belum ada pengumuman secara resmi, tapi memang sudah bocor bahwa yang akan menjadi tuan rumah untuk round 4 adalah tim yang punya ranking FIFA tertinggi di antara tim-tim yang lolos ke round 4. Dan dalam hal ini, ya dua tim yang punya ranking FIFA tertinggi yang lolos ke round 4 adalah Qatar dan Arab Saudi yang masuk ke pot 1. Betul kan teman-teman? Sehingga ada tim-tim lain seperti Indonesia dan Oman yang masuk ke pot 3, dan ada Irak dan Uni Emirat Arab yang masuk ke pot 2. Nah, kita tahu sebelumnya Irak, sekarang Uni Emirat Arab dan juga Oman telah menyampaikan protes mereka kepada AFC. Dan saya belum membaca apakah dari PSSI sudah ada atau belum, atau mungkin sudah ada ya, saya tidak mengikuti. Tapi saya pikir tentu akan ada juga semacam keberatan lah, nota keberatan dari PSSI tentang venue round 4 jika tidak netral dan jika memang dipilih di Qatar dan juga Arab Saudi. Kenapa? Bukan artinya timnas kita ini tidak punya kemampuan untuk meraih kemenangan, enggak. Tapi siapapun tim yang menjadi tuan rumah di antara tim-tim yang menjadi peserta itu merupakan plus point atau keuntungan bagi tim tersebut. Termasuk jika Indonesia yang menjadi tuan rumah. Ya kan? Kita harus fair dalam hal ini. Karena jika Indonesia menjadi tuan rumah, tentu timnas kita punya keuntungan yang luar biasa. Apalagi selama ini kita tahu di GBK di round 3 timnas Indonesia kita baru kalah sekali kan, itu pun lawan Jepang. Jadi seharusnya memang venue netral aja. Dan saya pikir gak bisa juga AFC atau dalam hal ini FIFA memakai alasan bahwa yang dipilih adalah Qatar dan Arab karena memang di sana infrastruktur atau fasilitasnya bagus. Gak bisa seperti itu. Juga ada kok negara-negara lain di Asia yang fasilitasnya bagus. Kan masih ada Jepang, masih ada Korea, Uzbekistan. Kalau mau Australia juga bisa. Australia kan sudah masuk nih ke Asia. Kan yang dipilih kan 2 tuan rumah. Ya pilih aja satu Australia, satu Jepang atau Korea. Kalau nggak ya udah Malaysia. Malaysia juga oke kok stadion-stadionnya. Lagi pula kan Malaysia kan itu tempat markasnya AFC. Pilih aja Malaysia. Kalau nggak Thailand dah. Kan bisa juga Thailand. Ini kan yang main kan cuma 3 tim di satu venue, dan juga pertandingan hanya selama beberapa hari. Kan saling berhadapan saja. Kenapa harus di Qatar dan juga di Arab Saudi? Ya itulah yang membuat kita semua justru berpikir negatif. Jangan-jangan, ya kan, perubahan aturan ini adalah jangan-jangan, saya ulangi lagi, jangan-jangan, ini kan yang membuat kita curiga, jangan-jangan nih memang untuk menguntungkan Qatar dan juga Arab. Karena pasti Arab Saudi itu akan diuntungkan bermain di kandang mereka sendiri. Pasti udah 1000%. Mereka gak perlu traveling, pemain-pemainnya ada semua di sana. Sama juga bagi Qatar, apalagi Qatar, bos. Wah, jangan sampai kalau nanti AFC tidak merubah ini dan Qatar tuan rumah dan Indonesia bermain di Qatar. Ya kita sudah punya pengalaman buruk lah di sana, ya kan? Jadi saya pikir gak bisa, tetap harus venue netral. Nah, selain juga teman-teman telah menyuarakan di sosial media, selain itu juga tentu dari federasi, PSSI juga harus punya upaya yang real, yaitu menyampaikan nota keberatan. Kalau perlu juga datangi markas AFC sebelum ada drawing tuh. Kalau nggak salah 17 Juli drawing. Minta bahwa harus venue netral.
Atau apa mau dilakukan? Alternatifnya bidding. Nah, bidding bisa transparan nggak? Belum tentu juga bisa transparan. Sebetulnya udah paling enak netral. Udah jadi tim manapun nggak diuntungkan. Karena yang dicari itu adalah hasil. Ya dong, yang dicari kan hasil. Jadi jangan sudah pilih duluan venue-nya. Karena ranking FIFA-nya tinggi, nggak fair juga. Ya ranking FIFA itu kan, ya sekarang kayak Qatar. Oke lah, ranking FIFA-nya tinggi. Coba lawan timnas kita. Fair main. Bisa menang timnas kita, ya kan, walaupun timnas kita rankingnya di bawah Qatar. Jadi nggak masuk akal ini memilih venue dengan ranking FIFA, walaupun saya juga mengatakan sebelumnya bahwa sebetulnya kalau timnas kita punya kualitas, ya main di mana saja bisa menang. Tapi kalau sekarang mainnya di venue tuan rumah yang menjadi peserta, nah ini yang bahaya. Bahaya bukan artinya dari sisi teknis, enggak, sisi non teknis ini. Dan inilah yang akan menjadi juga kesulitan bagi tim-tim lainnya. Jadi bukan soal timnas Indonesia saja, enggak. Tadi kan sudah saya katakan di awal. Irak yang pertama tuh, keberatan. Terus Uni Emirat Arab, Oman. Iya kan? Tentu PSSI juga keberatan. Ya pasti. Karena itu akan memberikan keuntungan kepada Arab atau juga Qatar. Kemudian proses undiannya seperti apa juga. Kita belum tahu juga nanti benar gak tuh proses undiannya. 17 Juli kalau nggak salah di Jepang. Nah, kan undiannya di Jepang. Kenapa gak main di Jepang aja langsung? Yang satu lagi di Korea. Udah paling simpel seperti itu. Jadi saya pikir gak bisa juga dibuat aturan karena ranking FIFA tinggi. Gak fair juga. Kenapa gak sebelumnya diinfokan seperti itu? Apakah karena Arab Saudi dan Qatar gak lolos? Kan sudah ketahuan akhirnya kan memang Arab dan Qatar tuh gak bisa lolos di round 3. Kemudian dibuatlah mereka tuan rumah supaya enak mereka mainnya. Supaya gampang gitu untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau first match-nya mereka udah menang. Kan keuntungan kan cuma 3 tim satu grup. Yang lolos juara grup. Ini benar-benar gak fair. Tapi ya memang kalau dari segi support ya, supporter timnas kita udahlah. Gak perlu diragukan lagi. Ke Jepang saja ada ribuan yang datang. Sampai supporter Jepang aja kaget. Iya kan? Gak semua negara begitu. Kayak Qatar, kayak Arab coba. Kalau di negara lain belum tentu serame seperti supporter kita hadir. Tapi poinnya bukan soal dukungan dari supporter, itu pasti ada. Tapi yang akan terjadi di atas lapangan dari hal non-teknis ini loh. Belum lagi nanti kalau kita memang mendapatkan pertandingan di mana memang tuan rumah itu sudah punya persiapan jauh lebih baik. Karena memang mereka gak perlu kemana-mana. Mereka sudah bisa mengumpulkan pemain lebih lama lagi tentunya. Kalau para pemain kita kan mayoritas bermain di Eropa. Ya, tapi inilah yang sekarang kita tunggu. Apa nanti keputusan dari AFC? Sayangnya Indonesia tidak punya wakil di AFC. Bahkan saya baru tahu kemarin itu pada saat saya podcast dengan Pangeran Sian, bos, ada 5 negara ASEAN yang punya wakil di AFC. Tapi Indonesia gak ada. Di FIFA juga gak ada kita orang. Kalau nggak salah dulu tuh ada. Jika saya tidak salah, Dali Tahir ya. Kalau nggak salah lupa. Saya udah lama banget lupa. Sekarang ini nggak ada siapa-siapa. Jadi memang harus ada lobby juga dari federasi. Mau nggak mau nggak bisa secara keras juga, ribut-ribut nggak bisa. Tapi ya kita tahu netizen plus 62 ini kan yang bisa menggoyangkan dunia maya. Ya kan Bahrain saja sampai takut datang. Tapi nggak boleh caranya seperti itu. Itu nggak benar juga kalian. Kalau sampai rasis ya nggak boleh. Tapi menyuarakan bahwa kita semua supporter timnas Indonesia ingin agar venue netral. Beda halnya jika kita menyuarakan kita ingin main di Indonesia. Nah, itu juga kan nggak fair. Karena kita tahu dari segi kemampuan teknis di atas lapangan dengan lawan-lawan yang akan dihadapi ya. Di round 4. Jadi ini kita kan nggak bicara round 3. Kalau lawannya Jepang ya itu berat lah. Mau main di mana saja, kemungkinan timnas kita kalah. Atau Korea kan. Tapi ini kan lawan-lawannya sebenarnya nih, bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia kita. Masih bisa. Asalkan mainkan di tempat yang netral, yang nggak ada gangguan-gangguan dari segi hal non-teknis. Udah. Disitulah nanti akan terjadi pertarungan yang adil. Kalau nggak adil seperti ini, ya pasti pada banyak yang teriak. Nah, tentu kita harapkan nanti AFC bisa berubah. Betul kan teman-teman? Walaupun saya gak yakin mereka akan rubah, karena ini mereka sudah tetapkan. Tapi bisa saja air laut menjadi manis kan? Bisa saja kalau memang ada tekanan dari netizen kita, netizen plus 62, walaupun memang air laut gak bisa menjadi manis ya. Tapi terus saya juga tiba-tiba ngomong seperti itu. Artinya memang pressure-nya ini harus baik,
dan positif dari sosmed agar mereka paham bahwa semua supporter, bukan saja dari Indonesia tapi juga negara peserta lainnya yang sudah keberatan itu ingin agar pertandingan-pertandingan dilaksanakan di venue netral, dan juga tentunya kita semua sebagai supporter akan memonitor apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi kita semua harus siap dengan jari-jari kita dengan cara-cara yang positif. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, dan kita harapkan AFC bisa berubah dan kembali seperti semula, yaitu menetapkan venue netral untuk round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.